mafia, chain swinging, clang clang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Permadi, NIM 20422016 dari Prodi PGMI, kelas 1 EPGMI. Saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas Pancasila yang berjudul Politik dan Strategi Nasional. 1. Pengertian politik dan strategi nasional. Politik berasal dari bahasa Yunani yang artinya politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategi yang diartikan sebagai the art of the general, atau seni seseorang yang panglima biasanya digunakan dalam peperangan. Menurut Karl von Clausewitz, berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan tempuran untuk memenangkan peperangan. 2. Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional harus memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandasan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategi bangsa Indonesia. 3. Penyusunan politik dan strategi nasional. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suprastruktur politik. Lembaga-lembaga tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Presiden Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan MA. 4. Stratifikasi politik nasional. Stratifikasi politik nasional atau kebijakan dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. A. Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan Undang-Undang Dasar, penggarisan masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional atau national goals berdasarkan falsafah Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. B. Tingkat kebijakan umum. Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan yang puncak, yang lingkupnya juga menyeluruh nasional dan berupa penggarisan mengenai masalah-masalah makro strategis guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. 5. Politik dalam negeri. Politik dalam negeri adalah kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam suatu sistem unsur-unsur terdiri atas 1. Struktur politik merupakan wadah penyaluran kepentingan masyarakat dan sekaligus wadah pengkaderan pemimpinan nasional. 2. Proses politik merupakan suatu rangkaian pengambilan keputusan tentang berbagai kepentingan politik maupun kepentingan umumnya. 6. Politik luar negeri. Politik luar negeri adalah salah satu sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa. Politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta penjajahan bangsa satu terhadap bangsa lainnya karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Rincian politik luar negeri Indonesia. 7. Tujuan politik dan strategi nasional Indonesia dalam luar negeri. Tujuan politik dan strategi nasional Indonesia untuk dalam negeri telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.